Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita memasuki tema 7, Indahnya Negeriku, subtema 1, Indahnya Keragaman di Negeriku, pembelajaran 1. Selamat belajar. Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia dan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Nah, mari kita pelajari pada hari ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, berdasarkan sensus, suku bangsa terbesarnya adalah suku Jawa. Nah, suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Nah, suku yang paling sedikit itu adalah suku Nias. Nah, selain itu juga ada suku Papua, lalu juga terdapat etnis Tionghoa. Pada teks tadi kita menemukan beberapa kata sulit. Nah, berikut ini adalah arti dari kata sulit tersebut. Yang pertama, sensus, artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Kedua, statistik adalah data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Lalu ada slogan, yaitu kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Etnis adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Dan adat adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Selanjutnya, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia dan tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, mari kita jawab pertanyaannya berikut ini. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, pada kegiatan sebelumnya kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidupnya adalah transportasi. Nah, pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan. Nah, seperti pada gambar berikut ini ya, bisa kalian lihat pada video pembelajaran. Nah, pada gambar di atas itu ada gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Nah, dapatkah kamu melihat persamaan ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaannya, salah satunya adalah menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Nah, pedati akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kerbau. Nah, selanjutnya kita akan belajar apakah itu pengertian dari gaya. Nah, bisa kalian perhatikan ya pada gambar, ada gerakan mendorong meja, ada gerakan mengangkat tas, lalu ada gerakan yang dilakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah. Nah, maka gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Selanjutnya, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Selanjutnya, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon karena tarikan dari bumi. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari gaya. Nah, pada hari ini kita akan belajar salah satu gaya, yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia atau hewan. Pengaruh gaya otot terhadap benda: pertama, benda berpindah tempat; kedua, benda akan berubah bentuk; ketiga, benda diam akan bergerak; yang keempat, benda akan mempunyai arah.
Selanjutnya, silakan kalian baca teks yang berjudul Pusat Kerajinan Keramik Saka Kota Sengkawang. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, ras, adat, dan budaya. Kedua, salah satu cara menentukan pokok pikiran paragraf adalah dengan membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Ketiga, gaya adalah dorongan atau tarikannya menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Dan demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.